warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya untuk para pembelajar, mahasiswa, dan para pemirsa lainnya. Pada pertemuan kedua ini, mata kuliah perencanaan kehutanan membahas tentang dimensi waktu dan dimensi ruang dalam perencanaan hutan. Target capaian pembelajaran yang harus diperoleh yaitu mampu menjelaskan esensi dimensi waktu dan ruang dalam timeline perencanaan dan detail informasi ruang dalam perencanaan, mampu menuangkan dimensi waktu ke dalam timeline periode target perencanaan jangka panjang, jangka sangat panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ketiga, mampu menjelaskan hubungan skala pengamatan, level survei, dan detail informasi yang harus dituangkan dalam perencanaan. Mampu memanfaatkan produk perencanaan spasial yang sudah dipunyai, yang bersisian dengan perencanaan spasial kehutanan. Dimensi waktu. Sebenarnya hakikat dari waktu kita tidak tahu itu, ya. Kapan waktu itu ada, ya? Apa sih waktu itu? Kapan dimulai terjadi waktu? Sampai kapan? Seandainya dunia ini sebelum diciptakan, apa ada waktu? Dan sebaliknya setelah dunia ini kiamat, apa masih ada waktu? Tak seorang pun tahu itu. Namun bersama waktu di alam semesta selalu terjadi proses entropi yang terus berlangsung sampai akhir zaman. Entropi adalah derajat ketidakberaturan atau derajat keacak-acakan suatu sistem atau komponen, ya. Entropi setiap living system semula naik, ya. Waktu kita kecil atau bibit tanaman masih kecil, dia itu kurang teratur. Makin bertambah waktu dia akan makin teratur, kemudian sampai akhirnya nurun kembali dan mati. Nah, sistem yang mati ini kemudian terus meningkat entropinya, jadi makin hancur, ya, makin maksimum energinya lepas, ya. Nah, perencanaan senantiasa bertalian dengan dimensi waktu yang akan datang. Nah, waktu pasti meninggalkan fakta, ya, yang merupakan data ini, yang polanya dapat digunakan sebagai landasan untuk perencanaan. Jadi data masa lalu betapa penting itu untuk mempredik masa depan, ya. Pola adalah tren, ya, atau bentuk umum atau perilaku yang ajek, ya, yang konsisten dari suatu fenomena, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial, ya. Untuk menangkap pola umum tersebut, maka sangat dibantu dengan analisis teori, ya, penggunaan teori dasar, kemudian mengembangkan pada model-pemodel yang lebih detail sehingga bisa menghasilkan suatu teori yang baru, yang lebih robust, ya, lebih terpercaya. Nah, dengan model tersebut maka para perencana sangat dibantu untuk memprediksi kejadian yang akan datang, ya. Kalau ada sesuatu kita predik merupakan hal buruk, katakannya ada badai dan seterusnya, ya, kita bisa persiapkan untuk manajemen menghadapinya. Dan sebaliknya kalau ada hal yang positif, kita bisa memanfaatkan agar tidak ada kehilangan peluang, ya, semacam seperti tahun 2030 kita akan dihadap pada bonus demografi. Nah, ini kita bisa predik ini, kemampuan kita untuk memanfaatkan itu. Jangan sampai hilang kesempatan. Nah, kemampuan prediksi manusia dalam konteks waktu yang makin ke depan makin sempit, miopik, ya, kita ini nggak bisa menjangkau yang sangat jauh sekali dibandingkan dengan yang ke belakang. Nah, yang belakang sudah ada data, sudah dialami. Ke depan adalah baru kita predik, ya, kemampuan predik itu
sangat bergantung dari data yang kita peroleh di masa lalu dan teori yang bisa kita kembangkan ya. Manusia punya kemauan misalkan dalam masa lalu sehingga lebih bagus yang ke belakang ya tentunya karena banyak fakta ya. Nah, dengan kata lain untuk rentang waktu yang sama tingkat ketidakpastian suatu hasil prediksi lebih besar gitu. Begitu juga kompleksitas yang dihadapi manusia dalam menjelaskan masa lalu maupun masa depan ya, makin besar dengan bertambahnya waktu. Nah, penjelasan masa lalu sebenarnya itu histori. Data statistik merupakan salah satu komponen. Ya. Betapa penting data masa lalu itu ya. Forecasting ya jelas untuk ke depan. Ini contohnya waktu itu ya ada teori delimited growth ya, Midu dan kawan 72 yang mengalami overshooting, itu prediksinya melenceng ya karena terlalu mekanistik ya, menggunakan teori Malthus ya. Sebenarnya teori Malthus itu yang mempredik pada 2000-an itu terjadi bencana seperti diramalkan Malthus, tapi ini keliru karena sangat mekanistis, teorinya kurang kuat ya, karena teori Malthus itu adalah teori populasi dia. Kalau hewan memang kalau kekurangan sumber daya pangan ya itu akan musnah ya, tapi kalau manusia karena diberi akal ya, karibudi, jadi punya daya cipta, begitu menghadapi kelangkaan ya memang ada sebagian yang nggak survive, tapi sebagian itu muncul inovasi, kecerdasannya keluar di situ. Itu bedanya manusia dengan ini. Kesalahan delimited growth mengabaikan maupun Malthus mengabaikan manusia sebagai mempunyai dibekali akal budi. Ketika mengalami kelangkaan akan muncul inovasi, termasuk nanti kalau kita kehabisan bahan bakar minyak bumi, petroleum ya, mungkin kita akan ketemu inovasi penggantinya. Dan manifestasi waktu, dimensi waktu dalam perencanaan secara konkret itu adalah jangka perencanaan. Ada jangka yang sangat panjang ya. Nah ini seringkali keliru, sebenarnya tidak tepat kalau dikaitkan dengan waktu mutlak ya. Jangka panjang ini dalam perencanaan ini kaitannya adalah dengan penemuan IPTEX ya. Kalau perencanaan hutan mungkin jangka sangat panjang 30 tahun atau lebih, tapi kalau perencanaan orang di IT mungkin jangka sangat panjangnya mungkin nggak sampai puluhan tahun ya, mungkin 5 tahun mungkin ya sudah jangka sangat panjang itu. Terus cirinya ya jangka sangat panjang itu ada penemuan IPTEX dasar ya. Ini mungkin kalau dalam ini RKTN ya. Terus jangka panjang itu IPTEX tadi sudah distandarisasi ya, sehingga ada posibilitas mengganti alat-alat produksi dengan teknologi baru termasuk mesin-mesin. Terus jangka menengah ada posibilitas untuk mengubah faktor-faktor produksi seperti menambah jumlah ataupun meningkatkan kapasitas mesinnya. Terus jangka pendek yaitu perencanaan dengan kendala faktor produksi yang tidak bisa kita ubah lagi gitu ya, mungkin rencana tahunan ya, rencana bisnis itu jangka pendek ya. Baik, selanjutnya adalah contoh perencanaan jangka pendek ini ya, ada tujuan, sasaran, target ya. Kita ingat kuliah pertemuan pertama ya. Tujuan itu pertama misalkan mengoptimalkan fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial dari KPH ya. Sasarannya adalah pemanfaatan HPK ya, peningkatan itu, optimalisasi tutupan tajuk ya, mempertahankan unit formasi vegetasi dan populasi satwa liar ya, memelihara siklus keramat misalkan. Targetnya spesifik ya, mencapai produksi HPK pada level lestari. Ya, kita bisa hitung nih lestari itu seperti apa kan gitu. Tutupan tajuk 30% ke atas atau lebih ya. Jenis vegetasi dan satwanya tidak boleh berkurang, misalkan. Kalau bisa naik misalkan ya. Terus situs-situs keramat terawat gitu ya, tidak ada yang terganggu. Dimensi ruang
itu kaitannya dengan luas ataukah sempitnya suatu lokasi ya. Makin luas berarti makin kompleks ya, makin banyak variabel di sana. Agar informasi yang disajikan itu tidak rumit ya, maka yang disajikan harusnya bersifat umum kalau cakupannya besar ya. Generalisasinya harus dilakukan ya, menjadi peta yang tematik misalkan ya, yang spesifik ya. Peta tegakan, katakan peta populasi satwa liar dan lain-lain. Nggak seperti citra satelit gitu, semuanya yang terekam oleh kamera adalah disajikan sehingga rumit dan tidak mudah untuk digunakan. Terus disajikan menggunakan distribusi spasial ya, makin luas maka cakupan yang terjangkau juga makin berkurang skala petanya ya. Jadi kalau cakupannya besar tentu skalanya akan kecil gitu ya, karena kita nggak mungkin membuat peta 1:1 ya. Ekstrimnya seperti itu. Tabel berikut merupakan ilustrasi rencana pengembangan hutan tanaman ya. Ini karena ke depan nih di Indonesia sangat penting ya, reforestasi ya atau penghijauan juga. Maka penyajian peta informasi lahan peta penting ini ya. Nah, sebenarnya ada 6 tingkatan skala survei ya. Peta skematik nanti harus dihasilkan peta minimal 1:1 juta. Artinya 1 senti di peta itu mewakili 1 juta senti di lapangan. Itu peta skematik. Terus peta atau tingkat survei eksplorasi menghasilkan peta eksplorasi 1:500.000. Peta tinjau 1:100.000 ya, peta tinjau mendalam 1:50.000, peta semi detail 1:20.000, dan peta detail 1:5.000 hasilnya itu. Adapun peta dasar yang digunakan biasanya menggunakan peta yang sangat akurat, yaitu peta topografi. Ini kita lihat ya. Itu harus lebih besar peta skala untuk memplot data survei itu ya. Begitu juga satuan petanya untuk jenis tanahnya itu, untuk skema eksplorasi dan skematik dan eksplorasi itu jenis tanah ya. Terus peta tinjau itu juga masih jenis tanah. Nah, baru pada tinjau mendalam itu macam tanah ya. Terus yang lebih lagi rupa tanah, dan yang terakhir seri tanah adalah yang paling detail. Tentu karakter tanah yang disajikan juga semakin detail itu. Kalau yang peta seri tanah itu bisa sampai kesuburan, drainase, kadar nitrogen, kadar fosfor, kadar hara lainnya ya. Nah, ketelitian surveinya yang peta tinjau itu 75% ya. Dan yang paling detail adalah 97% untuk peta detail. Ini gunanya masing-masing ya. Kita memang harus bertahap survei itu ya. Kalau misalkan para pengambil keputusan di Jakarta sedang mengajukan gagasan pengembangan hutan tanaman, katakan levelnya di tanaman pembiayaan Bank Dunia, mungkin peta awalnya ya peta eksplorasi itu ya. Maka hanya memberi gambaran umum ya, dan peserta untuk memilih menentukan survei lanjutan mana yang lebih potensial gitu ya. Dan begitu juga untuk peta tingkat tinjau dan tinjau mendalam ya. Itu juga begitu. Ini bisa untuk perencanaan penggunaan lahan ya ini ya. Dan bisa digabung dengan citra satelit ya katanya. Terus peta detail ini sudah kelayakan. Jadi kalau udah mengajukan untuk eksekusi suatu proyek, katakan proyek REDD katakan ya, ini skalanya paling tidak 1:20.000 ya. Terus dan untuk rencana teknis ya, rencana teknis pemukiman katakan ya, atau pengembangan kawasan baru gitu ya, di semula hutan produksi yang bisa dikonversi ya, misalkan jadi perkebunan, jadi transmigrasi ya, atau yang lain, itu petanya adalah peta 1:20.000. Kemudian ketika sudah mau dikerjakan di level tapa, itu betul-betul membutuhkan data yang sangat detail, sehingga informasi kebutuhan pupuk, kebutuhan pembuatan pemukimannya ya, di mana letak pabriknya ya, berapa jumlah semennya, berapa aspal yang harus disediakan untuk buat jalan, itu sudah tercover semua di situ, sudah dengan pasti ya.
Terus produk perencanaan, penunjang perencanaan kehutanan. Ini penting sekali ini bagi terutama untuk mahasiswa yang baru belajar perencanaan ya S1 ini. Perlu nih ada peta namanya peta tata guna yang kaitannya dengan tata batas ya, peta tata guna hutan kesepakatan ya. Peta tata guna hutan kesepakatan TGHK dulu tahun 80-an dulu belum pada ditetapkan ya, kawasan itu baru ditunjuk saja. Waktu itu kantor wilayah itu adalah wakil pemerintah pusat di sektor tertentu, kantor wilayah kehutanan gitu ya. Itu setara dengan gubernur untuk urusan kehutanan itu, sehingga ada kesepakatan antara gubernur dengan kantor wilayah kehutanan, dan maka dibuat peta tata guna hutan kesepakatan. Kemudian tahun 92 itu ada undang-undang tata ruang itu ya, sehingga supaya akur ya, maka diganti namanya peta padu serasi antara peta tata guna hutan kesepakatan dengan peta rencana tata ruang wilayah provinsi itu ya. Nah ini banyak masalah juga sampai sekarang ini ya mengenai status ini sengketa, bahkan harus diputuskan di Mahkamah Agung, masih banyak masalah yang tak terputuskan sekarang. Terus kemudian peta penunjukan kawasan hutan, ini saya rasa wajib ya, mutlak ini mahasiswa harus tahu ya. Itu seperti di Lampung itu ada peta yang merupakan hasil dari surat keputusan Menhutbun ya 256 tahun 2000. Ini menunjuk kawasan-kawasan hutan itu yang ungu adalah hutan konservasi ya, itu yang hijau adalah hutan lindung, dan yang kuning adalah hutan produksi ya. Terus peta yang kaitan dengan pemanfaatan hutan ya, satu peta topografi. Ini peta yang sangat penting ya untuk memplot memetakan peta-peta yang lain seperti peta jaringan jalan, peta kesesuaian lahan, peta sutet, misalkan peta rawan bencana, peta rawan endemik, dan seterusnya diplot di peta topografi ya. Ini produk yang sangat awal, itu adalah buatan jawatan topografi Angkatan Darat tahun 70-an itu, skala 1:50.000. Ini sangat teliti, saya menggunakan di hampir seluruh di Indonesia waktu saya suka survei-survei ini sangat teliti peta ini, karena memang dibuatnya dari sistem itu ya, pakai teodolit itu ya, jelajah lapang terestris ya. Sejak zaman Belanda sudah, sebagian besar sudah ada itu. Legenda yang di dalam dibuatnya adalah kontur ya, itu garis-garis yang mempunyai elevasi yang sama dari permukaan laut ya. Atau dari referensi yang lain juga boleh. Ada peta, ada alur sungai, jalan raya, jalan setapak, nama kota, nama kecamatan, bahkan nama desa. Itu saya temukan di beberapa di Kalimantan dulu, waktu itu desa-desanya sudah nggak ada itu karena kadang berpindah rupanya. Juga di Pulau Waigeo tahun berapa itu, 91 ya. Nah, ini gambarannya gini, peta kontur ya, elevasi yang sama tinggi adalah di itu 10 meter dari permukaan laut, 15, 10, 20, 25. Karena bukit ya bentuknya melingkar-melingkar ini, tapi kalau sudah di alam sudah luar biasa kelok-keloknya itu ya. Nanti peta rupa bumi ya, ini buatan Bakus Surtanal tahun 80-an, namanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang di Cibinong itu. Sekarang menjadi Badan Informasi Geospasial Nasional itu ya. Terus legenda petanya sama ya dengan peta jabatan topografi tadi, cuma land use-nya lebih baru. Ini 1:20.000. Ini sudah bagus ini kalau untuk rencana survei berikutnya ya, untuk meletakkan data-data yang hasil survei kita itu. Dan ini bisa dikonversi menjadi peta lereng ya. Peta lereng, bukan kelerengan ya, peta lereng. Itu bisa kita kelompokkan ya, 0 sampai 2 ini bisa untuk padi sawah, untuk pemukiman kan gitu ya. Banyak kan padi sawah itu atau rawa-rawa itu ya. 2 sampai 3 ini untuk pemukiman ya. Kalau di atas 8 sampai 15% ini bisa untuk ya, masih mungkin pertanian kering ya. Kalau sudah di atas 15 sampai 40 ini ya perkebunan atau malah hutan ya ini ya. Ini penting ini.
Nah, ini gambar diklasifikasi dari peta kontur, peta topografi menjadi peta lereng supaya gampang untuk merencanakan ya. Di yang tempat-tempat hijau itu adalah tempat dataran rendah karena sudah mendekati pantai itu ya. Nah, ini selanjutnya adalah peta geologi. Ini penting juga untuk dan ini peta ini nggak cepat berubah ya. Skalanya 1:250.000 ya. Biasanya dibuat sebagian besar ada ya, dibuat oleh Pusat Penelitian Geologi dan Vulkanologi ya, yang ada di Bandung. Ini contohnya, ini isinya atau apa namanya, legenda petanya yaitu ada formasi batuan ya, terus stratigrafi strukturnya, apa namanya, level-level apa namanya, lapisan-lapisan batuannya, kontur diberikan juga ya. Terus umur formasi ya, ada tersier, pratersier, atau kuarter ya. Itu berkaitan dengan proses pembentukan apa namanya, formasi atau tanda petiknya couplingnya, itu coupling distribusinya itu ya. Ada juga di sana alur sungai, jalan raya, nama kota, kecamatan, desa dan lain-lain. Tapi ini petanya adalah skala agak kasar ya. Tapi kalau untuk geologi cukup ini karena luasannya itu lebar sekali formasi geologi itu. Baik, ini. Terus peta satuan lahan dan tanah ya, ini sudah ada report ini 1:250.000, tapi belum bisa untuk investasi ini karena peta skala kecil ya itu nggak bisa tidak sah kalau kita perbesar, tapi dari besar diperkecil boleh ya. Kalau kita suatu peta 1:250.000 kita kecilkan terus pakai fotokopi misalkan, akhirnya jadi titik ya. Nah, kalau sudah jadi titik, kita perbesar, nggak akan muncul lagi garis-garis batas-batas apa namanya, satuan petanya gitu. Ini dibuat oleh Departemen Transmigrasi dan Transmigrasi tahun 89 ya, tahun 89 ya, dari foto udara ya. Dari foto udara ada peta topografi, peta geologi, dan survei tanah tingkatnya eksplorasi ya. Bahkan di situ ada kesuburan tanah ya, walaupun memang masih kasar ya. Karena luasannya apa namanya, nggak detail di situ. Terus legenda petanya itu satuan lahan pada level land system. Nah, land system itu adalah tingkat klasifikasi lahan ya. Seperti kalau tanah itu dari order sampai seri ya, itu. Ya kalau tumbuhan itu masih kingdom gitu loh ya. Ya, land system. Atau mungkin malah familia ya, family mungkin bukan kingdom lagi ya. Terus ada juga beberapa jenis tanah, dan ini ada se-Indonesia. Se-Indonesia sudah tersedia sebagai peta awal untuk informasi ya. Terus peta LREP skalanya sama ya. Yang membuat cuma Pusat Penelitian dan Agroklimat ya, Badan Litbang Pertanian. Ya, sama. Ini cuma cuma di Sumatera waktu itu. Ya, kemudian karena sudah ada report, kenapa harus ada LREP waktu itu ya? Satu bantuan dari Inggris, satu lagi mana ya itu? Inggris sama Belanda ya, sama Belanda, ini Belanda yang ini ya. Nah, ini apa namanya? Kemudian dibuatlah peta LREP 2. Cuman sebelum selesai, kemudian sudah keburu reformasi waktu itu ya, sehingga yang ada cuma di Sulawesi Selatan gitu ya, sama sebagian Jawa ini ya. Kalau ada peta ini sebenarnya untuk studi awal menjelang investasi, satu tahap lagi untuk investasi ini sudah cukup LREP ini, karena peta tanah itu sangat mahal sekali ya, sangat mahal sekali, detail ya, tidak bisa hanya harus menggunakan terrestris, harus jelajah gitu ya. Ya, nggak bisa cuma pakai foto udara atau drone ya, sekarang nggak bisa lahan itu ya, lagi citra satelit ya. Nah, ini peta fisiografi ini sebenarnya dari LREP juga ya. Isinya peta apa namanya, miringan lereng ya, sama formasi geologi di sini nih ya. Ini lengkap Sumatera. Itu LREP 2 sudah. Ini peta land use yang sering berubah ini ya. Ini saya biasa gunakan mahasiswa saya, paling enggak citra satelit Landsat lah gitu ya. Perubahan penggunaan lahan dari ya per 3 tahun sekali gitu ya. Kaitkan dengan berbagai macam yang lain. Bisa untuk penyakit, bisa untuk pertanian ya, pertumbuhan sektor-sektor perekonomian ya, dan lain-lain. Nah, itu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini ada pustakanya, silakan
cermati sendiri dan lebih lanjut untuk dibaca. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.